Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dunia Beda. Channel di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, kau menemukan secercah cahaya di tengah gelapnya perjuangan hidupmu. Seorang pria sempurna datang, menawarkan kebahagiaan yang tak pernah berani kau impikan. Namun dalam satu malam yang dingin di sebuah restoran mewah, sebuah bisikan beracun menghancurkan segalanya. Wanita lain datang dengan anggun dan mengklaim pria itu sebagai miliknya, sebagai calon suaminya. Dan pria yang kau cintai, pria yang kau kira adalah penyelamatmu, hanya bisa terdiam. Tak mampu menyangkal kebenaran pahit yang meremukkan hatimu. Apa yang akan kamu lakukan saat tangan yang seharusnya menolongmu justru menjadi tangan yang mendorongmu kembali ke dalam jurang keputusasaan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dukungan kalian dengan menekan tombol like dan subscribe sangat berarti bagi kami untuk terus membuat cerita-cerita baru yang menghibur. Baiklah, mari kita mulai kisah mereka. Layar laptop 15 inci itu memancarkan cahaya kebiruan, menerangi wajah lelah Anya Lestari di tengah remang kamarnya. Di luar, hiruk-pikuk klakson dari jalanan Palmerah di Jakarta Barat seolah tak pernah tidur, menjadi musik latar yang sudah terlalu akrab di telinganya. Namun, fokus Anya 100% tertuju pada palet warna digital di hadapannya. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik, menggeser, mengubah, dan memadukan gradasi warna untuk sebuah desain poster kampanye sosial. Tugas akhir untuk gelar sarjana desain komunikasi visual yang tinggal sejengkal lagi ia raih. Di sudut ruangan yang sempit itu, tumpukan buku referensi, kaleng-kaleng cat semprot, dan sketsa-sketsa kasar berserakan seperti saksi bisu dari malam-malam panjang yang telah ia korbankan. Aroma khas mie instan rasa kari ayam yang baru saja ia seduh beberapa jam lalu, kini bercampur dengan bau tajam lem dan kertas. Ini adalah dunianya, sebuah dunia yang dibangun dari mimpi, kerja keras, dan kecemasan yang konstan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di pojok layar laptopnya. Jantung Anya seakan berhenti berdetak sesaat. Pesan singkat dari bagian administrasi kampusnya. Sebuah pengingat, tenggat waktu terakhir pembayaran uang kuliah semester akhir. Hanya 1 minggu lagi. Napasnya tercekat. Ia melirik tumpukan kertas di samping laptopnya. Lalu ke dompet tipis yang tergeletak di atas kasur. Uang hasil kerjanya bulan lalu sudah hampir habis untuk membayar sewa kamar kos dan membeli bahan-bahan tugas yang harganya selangit. Harapan satu-satunya ada pada pekerjaannya malam ini dan malam-malam berikutnya. Anya menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu mematikan laptopnya. Waktu istirahatnya sudah habis. Waktunya berganti peran. Ia bangkit, bergerak dalam ritme yang sudah terhafal. Kaos oblong bergambar band indie yang sudah pudar warnanya ia tanggalkan, diganti dengan kemeja putih bersih tanpa kerut. Celana jeans belel ia tukar dengan celana bahan hitam yang pas di badan. Rambutnya yang tadi diikat berantakan, kini ia urai lalu ia kuncir kuda dengan rapi dan ketat. Wajah lelahnya ia basuh, lalu jemarinya dengan terampil memoles riasan tipis. Bukan untuk memikat, tapi untuk terlihat profesional. Sebuah topeng, untuk menyembunyikan Anya si mahasiswi yang cemas, dan memunculkan Anya si bartender yang efisien. Setelah memastikan penampilannya sempurna di cermin retak yang menempel di dinding, ia menyambar tas lempangnya dan melangkah keluar dari benteng kecilnya itu. Perjalanan menuju dunia yang lain akan segera dimulai. Menumpang bus Transjakarta yang padat, membelah kemacetan ibu kota menuju jantung kemewahan. Kawasan bisnis Sudirman. Di waktu yang hampir bersamaan, puluhan kilometer di atas tanah yang dipijak Anya, di dalam sebuah ruangan berpendingin yang senyap di lantai 48 Wiratama Tower, Adrian Wiratama merasakan dunianya menyempit. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit di ruang rapat itu menyajikan pemandangan kota Jakarta yang spektakuler. Namun bagi Adrian, itu tak lebih dari sebuah penjara kristal. Di hadapannya, proyektor menampilkan grafik-grafik penjualan properti yang membosankan. Suara direktur keuangan terdengar berdengung, menjelaskan proyeksi laba kuartal berikutnya. Namun, pikiran Adrian melayang jauh. Tatapannya kosong,
tertuju pada pantulan dirinya di meja mahoni yang mengkilap. Seorang pria muda dalam setelan jas buatan desainer ternama, dengan jam tangan mewah melingkari pergelangan tangan, namun dengan sorot mata yang begitu hampa. Adrian. Suara dingin itu memecah lamunannya. Itu suara ibunya, Sania Wiratama. Seorang wanita anggun berusia 50-an dengan tatanan rambut sempurna dan tatapan setajam elang. Ia duduk di ujung meja, bukan hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai pemegang saham mayoritas di korporasi Wiratama. "Kau mendengarkan Tuan Harjono?" tanyanya lembut, namun penuh penekanan. Adrian mengerjap. "Tentu, Bu. Proyeksi yang sangat bagus." Jawabnya datar. Sania tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah mencapai matanya. "Bagus." Setelah rapat selesai dan para direktur satu persatu meninggalkan ruangan dengan membungkuk hormat, Sania menahan Adrian. Hanya mereka berdua yang tersisa. "Tadi siang, Tante Rina menelepon," katanya sambil merapikan beberapa dokumen. Tante Rina adalah ibu dari Clara. Adrian langsung tahu kemana arah pembicaraan ini. Clara baru kembali dari Paris. Dia akan mengadakan pameran perhiasan amal minggu depan. Kau akan menemaninya. Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah. Adrian mengepalkan tangannya di bawah meja. "Bu, aku sibuk. Banyak pekerjaan." "Elaknya, pekerjaan bisa diatur," sahut Sania cepat. "Menemani calon istrimu adalah prioritas. Kalian harus lebih sering terlihat bersama di depan publik. Ini bagus untuk citra perusahaan, dan bagus untuk masa depanmu." "Dia bukan calon istriku," desis Adrian, tak mampu lagi menahan diri. Sania menatapnya tajam. "Jangan mulai lagi, Adrian. Clara adalah pilihan terbaik. Dari keluarga terpandang, berpendidikan, dan mengerti dunia kita. Cinta itu omong kosong yang hanya ada di novel picisan. Pernikahan adalah bisnis. Sebuah aliansi. Kau tahu itu." Rasa muak menjalari kerongkongan Adrian. Dunia kita. Sebuah dunia yang terasa begitu asing baginya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit, menyambar jasnya, dan berjalan keluar ruangan, mengabaikan panggilan ibunya. Di lobi gedung yang megah, sopir pribadinya sudah menunggu. "Biar saya yang menyetir, Pak," tawar sopir itu. Adrian hanya menggeleng, melemparkan kunci mobilnya. "Malam ini aku tidak butuh mobil. Pulanglah." Perintahnya mutlak. Ia melonggarkan dasinya dan melangkah keluar dari menara kacanya. Berjalan tanpa tujuan di antara trotoar-trotoar beton yang sibuk. Ia hanya ingin menghilang. Ia butuh udara. Butuh sesuatu yang nyata. Kakinya terus melangkah, membawanya ke jalan-jalan yang lebih kecil, menjauh dari gemerlap utama. Hingga akhirnya, ia berhenti di depan sebuah tempat yang tampak tenang namun elegan. Papan nama dengan ukiran kayu berwarna gelap bertuliskan, Velvet Lounge. Tanpa pikir panjang, didorong oleh keinginan impulsif untuk melarikan diri dari segalanya, ia mendorong pintu berat itu dan melangkah masuk. Suara musik jazz yang lembut langsung menyambutnya, meredam bising kota yang ia tinggalkan di luar. Suasananya temaram, didominasi warna merah marun dan kayu gelap. Mewah, tapi terasa hangat. Matanya berkeliling, melewati pasangan-pasangan yang mengobrol pelan, para eksekutif yang bersantai setelah bekerja, hingga tatapannya berhenti pada sosok di balik bar. Seorang wanita muda dengan kemeja putih bersih dan rambut kuncir kuda yang bergerak lincah. Tangannya dengan presisi menuang cairan berwarna ember ke dalam gelas, menambahkan es batu, mengaduknya dengan gerakan elegan, lalu meletakkannya di depan pelanggan. Semua dilakukan dengan fokus penuh, tanpa senyum yang dipaksakan, tanpa lirikan genit untuk mencari perhatian. Ada sebuah dinding tak kasat mata di sekelilingnya, sebuah aura profesionalisme yang dingin namun memikat. Untuk pertama kalinya malam itu, Adrian merasakan sesuatu selain kehampaan. Sesuatu yang terasa otentik. Ia berjalan perlahan melintasi ruangan dan mengambil satu-satunya kursi kosong yang tersisa, tepat di depan wanita itu. Dunia mereka yang terpisah ribuan mil jauhnya, kini hanya terpisahkan oleh meja bar dari kayu jati.
Anya menyelesaikan pesanan untuk seorang ekspatriat di ujung bar sebelum akhirnya bergerak ke arah pria yang baru saja duduk. Pria itu tampak berbeda. Bukan karena setelan jasnya yang jelas berharga mahal, atau jam tangan yang berkilau samar di bawah cahaya lampu gantung. Bukan. Ada sesuatu pada ketenangan dan sorot matanya yang dalam, yang membuatnya menonjol di antara keramaian. Pria itu hanya dia mengamatinya bekerja, tanpa senyum memaksa atau tatapan menilai yang biasa Anya dapatkan. Anya berhenti tepat di hadapannya, meletakkan sebuah tatakan gelas bersih di atas meja kayu. Tangannya bergerak tanpa celah, sebuah rutinitas yang sudah mendarah daging. "Selamat malam. Anda mau pesan sesuatu?" Suara Anya terdengar datar, sopan, namun menjaga jarak. Itu adalah suara profesionalnya. Suara yang ia pakai bersamaan dengan seragam kerjanya. Pria itu tampak sedikit terkejut, seolah baru tersadar dari lamunan. Ia mengerjap, lalu tatapannya bertemu dengan mata Anya. Hanya sedetik, namun Anya bisa merasakan intensitas yang aneh dari tatapan itu. "Malam," jawabnya dengan suara bariton yang berat dan tenang. "Saya minta old fashioned." Sebuah pilihan klasik. Anya mengangguk singkat. Permintaan yang sederhana, namun justru membutuhkan ketelitian untuk meraciknya dengan benar. Ia berbalik, mengambil gelas kristal yang berat, memasukkan sebongkah besar es batu bening yang ia pahat sendiri agar tidak cepat mencair. Jemarinya bergerak dengan presisi seorang seniman. Satu bongkah gula, beberapa tetes Angostura bitters, lalu ia tumbuk perlahan dengan mudler. Ia menuangkan takaran whisky rit yang pas. Aromanya yang pedas dan khas langsung menguar di udara. Terakhir, ia mengaduknya perlahan, bukan dengan kasar, tapi dengan gerakan memutar yang sabar hingga gelas terasa dingin di tangannya. Sebuah kulit jeruk ia bakar sedikit dengan api kecil untuk mengeluarkan minyak esensialnya. Lalu ia oleskan di bibir gelas sebelum memasukkannya sebagai hiasan. Ia mendorong gelas itu ke hadapan si pria. "Sempurna. Silakan," ucap Anya tanpa ekspresi. Adrian, pria itu, hanya mengamati seluruh proses dengan penuh minat. Ia melihat sebuah dedikasi, sebuah kebanggaan dalam pekerjaan yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Ia mengambil gelas itu, menyesapnya perlahan. Matanya sedikit melebar. Rasanya seimbang, kuat, sedikit manis, dengan sentuhan pahit dan aroma jeruk yang menyegarkan di akhir. Ini bukan sekadar minuman. Ini adalah sebuah karya. "Ini, racikan terbaik yang pernah saya coba di Jakarta," katanya tulus, menatap Anya. "Terima kasih," jawab Anya singkat. Ia mulai mengelap permukaan bar yang sudah bersih, menjaga tangannya tetap sibuk, sebuah cara untuk membangun benteng di antara dirinya dan pelanggan. Pujian adalah hal biasa. Seringkali hanya basa-basi untuk membuka percakapan yang tidak ia inginkan. Namun, pria ini tidak menyerah. "Anda sepertinya sangat menikmati apa yang Anda lakukan," lanjutnya lagi. Nadanya bukan menggoda, melainkan terdengar seperti sebuah observasi yang tulus. Anya berhenti mengelap sejenak. "Menikmati?" Di dalam hati ia tertawa getir. Ia menikmati uang yang ia dapatkan dari pekerjaan ini. Uang yang akan membawanya ke gerbang wisuda. Tapi menikmati prosesnya? Setiap malam ia harus memasang senyum palsu, menelan komentar-komentar tidak pantas, dan melawan rasa lelah yang menusuk tulang punggungnya. Tapi ia tidak mungkin mengatakan itu. "Saya hanya berusaha melakukan pekerjaan saya dengan baik," jawabnya diplomatis, kembali menyibukkan diri. "Melakukan dengan baik adalah satu hal," sahut Adrian lagi, tidak terpengaruh oleh sikap dingin Anya. "Tapi Anda melakukannya seolah ini adalah sebuah seni. Setiap gerakan, setiap takaran penuh perhitungan." Kata-kata itu membuat Anya terdiam. Seni. Belum pernah ada yang menyebut pekerjaannya sebagai seni. Biasanya mereka hanya menyebutnya, "Mbak, bir satu lagi." Atau, "Bikin yang cepat, ya." Untuk sesaat, topeng profesionalnya goyah. Ia melirik pria itu, benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Tidak ada jejak kebohongan atau niat buruk di matanya. Hanya ada penghargaan murni. Sebelum Anya sempat merespon,
Sebuah suara kasar memotong keheningan di antara mereka. "Weh, Mbak, sibuk pacaran saja. Dari tadi saya panggil tidak dengar." Suara itu berasal dari seorang pria gempal berperut buncit 2 kursi di sebelahnya. Pria yang sama yang sudah memesan 3 gelas whisky dan mulai berisik. Namanya Tuan Tirtayasa, seorang pengusaha kelas menengah yang selalu bersikap seolah ia pemilik tempat itu. Anya langsung kembali ke mode profesional. Ia mengabaikan rasa malunya dan berbalik ke arah pria itu. "Maaf, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" "Ya jelas ada. Buatkan saya 1 gelas lagi. Dan coba senyum sedikit. Jangan cemberut terus. Pelanggan bisa kabur nanti," katanya sambil tertawa merendahkan. Anya mengepalkan tangannya di bawah meja bar, merasakan darahnya mendidih. Ini adalah bagian terburuk dari pekerjaannya. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap memberikan jawaban standar yang sopan. Namun, sebelum sepatah kata pun keluar dari mulutnya, suara tenang Adrian terdengar. "Saya rasa dia sedang sibuk melayani saya," kata Adrian tanpa menoleh. Suaranya tidak keras, namun mengandung otoritas yang membuat Tuan Tirtayasa langsung terdiam. "Dan sepertinya, masih ada beberapa pelanggan lain yang datang sebelum Anda. Mungkin Anda bisa belajar untuk menunggu giliran," lanjut Adrian. Kali ini ia menoleh, menatap Tuan Tirtayasa dengan tatapan dingin yang tajam. Tuan Tirtayasa, yang tadinya merasa di atas angin, tiba-tiba merasa kecil. Ia tidak kenal siapa pria ini, tapi aura yang dipancarkannya bukanlah aura orang biasa. Ada kekuatan tersembunyi di balik ketenangannya. Dengan wajah merah padam karena malu dan marah, Tuan Tirtayasa hanya bisa bergumam tidak jelas, lalu membuang muka, tak berani menatap balik. Keheningan menyelimuti sudut bar itu. Anya menatap Adrian, terkejut. Selama bertahun-tahun bekerja, ia selalu menangani situasi seperti ini sendirian. Ia tidak pernah butuh atau mengharapkan bantuan dari siapapun, terutama dari pelanggan pria kaya yang biasanya hanya menonton atau bahkan ikut-ikutan. Tapi pria ini, dia berbeda. Pembelaannya terasa tulus, tanpa pamrih. Untuk pertama kalinya, dinding pertahanan Anya retak cukup lebar. Ia memberikan sebuah anggukan kecil kepada Adrian. Sebuah isyarat terima kasih yang singkat, namun tulus. Adrian hanya tersenyum tipis sebagai balasannya. Ia menghabiskan minumannya dalam diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia lalu meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di atas meja. Jumlahnya lebih dari cukup untuk minumannya. Sebuah tip yang sangat murah hati, namun tidak berlebihan hingga terasa seperti sebuah penghinaan. Ia bangkit dari kursinya. "Terima kasih untuk minumannya," katanya pelan. Saat ia berbalik untuk pergi, ia berhenti sejenak. "Saya Adrian," ucapnya sambil menatap Anya. Ia tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan perusahaannya. Hanya sebuah nama. Keheningan menggantung di udara selama beberapa detik. Anya, yang biasanya tidak akan pernah memberikan informasi pribadinya, merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk merespon. Ini bukan lagi interaksi antara bartender dan pelanggan. Ini adalah interaksi antara dua manusia. "Anya," jawabnya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Adrian tersenyum lagi. Kali ini senyumnya terasa lebih hangat. Lalu, ia berbalik dan berjalan keluar dari Velvet Lounge, meninggalkan keheningan dan aroma whisky yang samar di udara. Anya terpaku di tempatnya, menatap kursi bar yang kini kosong. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Pikirannya, yang biasanya hanya dipenuhi oleh resep minuman dan kecemasan akan uang kuliah, kini disusupi oleh sebuah pertanyaan baru. Siapakah sebenarnya Adrian? Beberapa hari berlalu, dan Anya berusaha keras untuk menghapus bayangan pria bernama Adrian dari benaknya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kejadian malam itu hanyalah sebuah anomali. Sebuah kebetulan. Pria kaya yang sedang bosan, mencari sedikit drama dalam hidupnya yang monoton. Ia pasti sudah melupakan bartender bernama Anya, sama seperti ia melupakan rasa minumannya semalam. Logikanya berkata demikian. Namun, hatinya membisikkan hal lain. Saat ia duduk di ruang kuliah yang luas di kampusnya di kawasan Ganesha,
Bandung, menyimak penjelasan dosen tentang semiotika dalam desain, pikirannya melayang. Ia mendapati dirinya tanpa sadar mengetuk-ngetukkan pena, membayangkan kembali sorot mata Adrian yang tenang, dan suara beratnya yang berhasil membungkam Tuan Tirtayasa yang menyebalkan. Ini aneh. Ia tidak pernah seperti ini. Fokusnya selalu setajam silet, terutama jika menyangkut kuliah, satu-satunya jalan keluar dari kehidupannya yang sekarang. Perjalanan pulang perginya yang melelahkan setiap akhir pekan menjadi semakin berat. Meninggalkan Bandung pada hari Jumat sore dengan kereta api, tiba di stasiun Gambir, Jakarta, lalu melanjutkan perjalanan dengan ojek online ke kamar kosnya di Palmerah. Bekerja 2 malam penuh di Velvet Lounge, lalu kembali ke stasiun pada Minggu malam untuk mengejar kereta terakhir kembali ke Bandung agar bisa mengikuti kelas hari Senin pagi. Rutinitas itu sudah seperti mesin bagi Anya. Tidak ada ruang untuk distraksi. Namun kini, ada sebuah variabel baru yang mengganggu sistemnya. Setiap kali pintu berat Velvet Lounge berdiri terbuka, sebagian kecil dari dirinya tanpa sadar menoleh, mencari sosok tinggi dengan setelan jas rapi itu. Dan setiap kali ia menyadari apa yang ia lakukan, ia akan memarahi dirinya sendiri dalam hati. Konyol. Anya. Konyol. Hingga pada suatu Jumat malam, saat bar sedang tidak terlalu ramai, pintu itu kembali berderit. Dan di sana ia berdiri. Adrian. Jantung Anya berdebar kencang. Sebuah reaksi yang sangat ia benci. Adrian berjalan dengan langkah santai, mengambil tempat duduk yang sama persis seperti sebelumnya. Ia tersenyum kecil pada Anya. Sebuah senyuman yang terasa akrab. Malam, Anya. Sapanya. Anya hanya mengangguk kaku, berusaha keras mempertahankan topeng profesionalnya. Old-fashioned seperti biasa? Tanyanya. Suaranya lebih dingin dari yang ia niatkan. Adrian hanya mengangguk. Tampaknya tidak terganggu oleh sikap dingin Anya. Malam itu menjadi awal dari sebuah pola baru. Adrian mulai datang secara teratur. 2 atau 3 kali seminggu. Ia tidak banyak bicara, seolah mengerti bahwa Anya harus fokus pada pekerjaannya. Ia hanya duduk di sana, menikmati minumannya dalam diam, menjadi kehadiran yang tenang di tengah hiruk-pikuk bar. Perlahan, tanpa Anya sadari, kehadirannya tidak lagi terasa sebagai ancaman. Kehadirannya menjadi semacam kepastian. Dinding pertahanan Anya mulai terkikis lagi, sedikit demi sedikit. Ia mulai membalas senyum Adrian, meski hanya sekilas. Kadang, mereka bertukar beberapa kalimat ringan tentang musik jazz yang sedang diputar atau tentang cuaca Jakarta yang tak menentu. Anya mulai merasa nyaman, sebuah perasaan berbahaya yang sudah lama tidak ia rasakan. Lalu, pada suatu malam, Adrian melakukan sebuah kesalahan besar. Malam itu, Anya terlihat sangat pucat dan lelah. Tugas kuliahnya sedang menumpuk, dan ia hanya tidur 3 jam selama 2 hari terakhir. Adrian memperhatikannya. Seperti biasa, ia membayar minumannya dan pergi tanpa banyak kata. Namun, saat Anya membersihkan tempat duduk Adrian, ia menemukan sebuah amplop tebal berwarna putih terselip di bawah tatakan gelas. Jantungnya berdebar. Kali ini bukan karena gugup, melainkan karena firasat buruk. Tangannya yang sedikit gemetar membuka amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa gepok uang 100 ribuan. Jumlahnya banyak. Mungkin cukup untuk melunasi seluruh sisa uang kuliahnya. Tidak ada catatan. Tidak ada pesan. Hanya uang. Seketika, perasaan nyaman yang sempat tumbuh di hati Anya hancur berkeping-keping. Digantikan oleh amarah dan rasa terhina yang membakar. Jadi ini akhirnya? Setelah semua obrolan ringan dan senyum hangat itu, ia tetap dianggap sama. Seorang gadis miskin yang bisa dibeli dengan uang. Proyek amal. Malam itu, Anya tidak bisa tidur. Uang di dalam amplop itu terasa panas, seolah membakar tangannya. Ia memasukkannya kembali ke dalam amplop. Hatinya bertekad. Malam berikutnya, saat Adrian datang dan duduk di kursinya yang biasa dengan senyum yang sama, ia disambut oleh keheningan yang membekukan. Anya melayaninya tanpa menatap matanya. Ia membuatkan minuman pesanan Adrian dengan gerakan yang kaku dan marah. Kemudian, dengan kasar, ia meletakkan amplop putih itu di atas meja, tepat di samping gelas Adrian. Ini milik Anda.
desis Anya. Suaranya bergetar menahan emosi. Adrian mengerutkan kening. Tampak bingung. Anya? Ada apa? Saya tidak butuh belas kasihan Anda, Tuan Adrian. Lanjut Anya, menatap lurus ke matanya untuk pertama kali malam itu. Ada kilat kemarahan di sana. Saya mungkin bekerja di bar, tapi saya punya harga diri. Saya bukan proyek amal yang bisa Anda sumbang kapanpun Anda mau. Wajah Adrian berubah. Kebingungan di matanya berganti dengan penyesalan. Ia akhirnya mengerti. Anya, aku minta maaf. Niatku bukan seperti itu. Bukan? Lalu apa? Tantang Anya. Anda pikir masalah saya bisa selesai hanya dengan memberikan uang? Anda pikir saya serendah itu? Bukan. Suara Adrian sedikit meninggi, cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Ia lalu merendahkan suaranya lagi. Aku melihatmu lelah. Aku ingin membantu. Aku tidak tahu cara lain. Aku salah. Pengakuannya terdengar tulus. Ia tampak benar-benar menyesal, dan sedikit canggung. Pria yang begitu berwibawa dan penuh kendali itu kini terlihat seperti seorang remaja yang baru saja melakukan kesalahan bodoh. Pemandangan itu sedikit meluluhkan amarah Anya. Tapi rasa sakit hatinya masih ada. Ia diam 1000 bahasa. Adrian menghela napas panjang. Ia menatap Anya dengan sungguh-sungguh. Aku benar-benar minta maaf. Uang itu sebuah kesalahan. Sebuah cara yang bodoh dan tidak peka. Aku mengakuinya. Ia mendorong amplop itu menjauh. Kalau begitu, izinkan aku menebus kesalahanku. Bukan dengan uang. Bukan dengan apapun yang bisa dibeli. Ia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Hanya waktumu. Kita minum kopi besok sore? Di mana saja. Di tempat pilihanmu. Aku tidak akan bicara soal pekerjaan atau masalah apapun. Aku hanya ingin bicara denganmu. Sebagai Adrian, bukan sebagai pelanggan. Tawaran itu membuat Anya membeku. Otaknya berteriak. Jangan. Ini berbahaya. Ini adalah langkah menuju dunia yang bukan miliknya. Dunia yang akan menelannya hidup-hidup. Tapi hatinya yang lelah dengan perjuangan sendirian, berbisik lain. Hatinya penasaran pada pria yang berani mengakui kesalahannya dengan begitu jujur. Dalam sebuah pertaruhan impulsif terhadap akal sehatnya, ia memutuskan untuk menguji pria ini. Besok sore saya ada di Bandung. Kata Anya, nadanya menantang. Ada kedai kopi kecil dekat kampus saya. Namanya Kopi Aroma. Di Jalan Banci. Ia sengaja memilih tempat yang jauh dan tidak mewah. Yakin pria ini akan menolak. Pergi dari Jakarta ke Bandung hanya untuk secangkir kopi? Itu tidak masuk akal. Di luar dugaan Anya, Adrian tidak ragu sedetik pun. Wajahnya justru terlihat lega. Seolah baru saja diberi sebuah kesempatan berharga. Ia mengangguk dengan mantap. Sorot matanya serius. Baik. Kopi Aroma di Jalan Banci. Ulangnya untuk memastikan. Sampai bertemu besok sore. Anya. Dan dengan itu, ia bangkit dan pergi. Meninggalkan Anya yang berdiri terpaku di balik meja bar. Dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Apa pria ini gila? Apakah ia benar-benar akan datang? Untuk pertama kalinya, rasa penasaran Anya mengalahkan rasa takutnya. Ia mendapati dirinya menantikan hari esok dengan debaran yang aneh. Debaran yang terasa seperti campuran antara cemas dan harapan. Sabtu sore itu, langit Bandung terlihat muram, dihiasi awan kelabu yang menggantung rendah, seolah ikut merasakan keraguan di hati Anya. Ia duduk di salah satu sudut kedai Kopi Aroma di Jalan Banci. Sebuah tempat yang seakan membekukan waktu. Aroma kopi sangrai yang pekat dan legendaris memenuhi udara, bercampur dengan bau kertas-kertas tua dari koran yang dipajang di dinding. Ini adalah tempat pelariannya. Sebuah tempat sederhana yang jauh dari gemerlapnya Jakarta dan Velvet Lounge. Ia datang ke sini bukan karena ia percaya Adrian akan muncul. Justru sebaliknya. Ia datang untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa pria itu tidak akan datang. Bahwa semua itu hanyalah omong kosong. Dengan begitu, ia bisa menutup bab ini rapat-rapat dan kembali fokus pada tujuan hidupnya.
Di hadapannya, sketchbook tebalnya terbuka. Namun pensil di tangannya tak banyak bergerak. Matanya lebih sering melirik ke arah pintu kayu kuno setiap kali bel kecil di atasnya berbunyi. Setiap kali pula, ia menghela napas campuran antara lega dan sejumput kekecewaan yang enggan ia akui. Ia berkata pada dirinya sendiri, untuk apa seorang CEO kaya raya repot-repot menempuh perjalanan 3 jam dari Jakarta ke Bandung, hanya untuk minum kopi di warung tua seperti ini? Itu konyol. Pasti sekarang pria itu sedang menikmati makan siang di restoran mewah di Senayan, atau sedang rapat di kantornya yang megah, dan sudah lupa pada janjinya. Keyakinan itu sedikit menenangkan hatinya yang gelisah. Ia akhirnya menunduk, memaksa tangannya untuk mulai membuat sketsa logo untuk sebuah produk fiktif. Ia harus memanfaatkan waktu luangnya. Tepat pukul 4 sore, sesuai waktu yang mereka janjikan, bel di pintu itu berbunyi lagi. Anya tidak mengangkat kepala. Sudah pasrah. Namun, bayangan seseorang berhenti tepat di depan mejanya, menghalangi cahaya lampu. Permisi, apa kursi ini kosong? Anya membeku. Suara itu, suara bariton yang tenang dan familiar. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat wajahnya. Di sana, berdiri Adrian Wiratama. Tapi ini adalah Adrian yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada setelan jas yang kaku. Tidak ada dasi yang mencekik leher. Ia hanya mengenakan kemeja polo berwarna biru tua yang sederhana dan celana katun berwarna kaki. Rambutnya sedikit berantakan. Mungkin karena angin selama perjalanan. Ia terlihat normal. Biasa. Dan senyumnya saat melihat Anya adalah senyum lega yang tulus. Jantung Anya yang tadinya berdetak normal, kini mulai berpacu seperti kuda balap. Ia benar-benar datang. Pria ini benar-benar gila. Adrian? Ucap Anya tergagap, merasa bodoh. Aku tidak terlambat, kan? Tanyanya sambil melirik jam tangannya. Ia lalu duduk di kursi di seberang Anya tanpa menunggu jawaban. Tempat ini luar biasa, katanya sambil mengedarkan pandangan. Matanya menatap mesin sangrai kopi tua di sudut ruangan dengan penuh kekaguman. Auranya sangat otentik. Anya hanya bisa mengangguk. Masih terlalu terkejut untuk bisa merangkai kata. Adrian memesan 2 cangkir kopi hitam, tanpa bertanya pada Anya, seolah tahu bahwa gadis itu tidak menyukai minuman kopi modern yang penuh dengan sirup dan krim. Keheningan yang canggung sempat menyelimuti mereka saat pelayan mengantarkan pesanan. Mereka kini adalah 2 orang asing, tanpa meja bar yang menjadi pembatas sekaligus panggung interaksi mereka. Adrian memecah keheningan itu lebih dulu. Aku sungguh minta maaf soal kemarin malam. Katanya tulus. Itu tindakan yang bodoh. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Anya mengaduk kopinya perlahan. Sudah lupakan saja. Jawabnya pelan. Aku tidak bisa. Sahut Adrian cepat. Karena itu berarti aku sudah menghancurkan kesempatanku untuk bisa duduk di sini bersamamu sekarang. Katanya jujur. Pengakuan itu membuat pipi Anya terasa sedikit hangat. Ia lalu mengalihkan pembicaraan, menunjuk ke arah sketchbook Anya. Jadi, itu duniamu yang sebenarnya. Anya refleks menutup sketchbooknya. Itu adalah dunianya yang paling pribadi. Penuh dengan ide-ide mentah, goresan-goresan gagal, dan mimpi-mimpi yang belum terwujud. Terlalu berantakan untuk dilihat orang lain. Hanya coret-coret biasa. Boleh aku lihat? Pinta Adrian lembut. Aku janji tidak akan menertawakannya. Anya ragu-ragu. Tapi melihat sorot mata Adrian yang penuh rasa ingin tahu yang tulus, bukan rasa kasihan, tangannya perlahan membuka kembali buku itu. Adrian mencondongkan tubuhnya sedikit, melihat sketsa-sketsa Anya dengan saksama. Ada desain logo untuk kedai teh, rancangan kemasan untuk produk keripik singkong, hingga sketsa karakter untuk sebuah cerita anak. Adrian tidak hanya melihat, tapi ia bertanya, kenapa kamu memilih jenis font ini untuk logo kedai teh itu? Filosofinya apa? Atau, karakter kelinci ini menarik. Kenapa matanya hanya satu? Pertanyaan-pertanyaannya cerdas. Ia bukan sekadar memuji, tapi ia mencoba mengerti proses berpikir di balik setiap desain. Untuk pertama kalinya, Anya berbicara tentang hasratnya, tentang mimpinya.
Ia menjelaskan visinya tentang bagaimana sebuah desain bukan hanya gambar, tapi juga cerita dan jiwa dari sebuah merek. Adrian mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk atau memberikan pendapat yang mengejutkan Anya. Pria ini ternyata mengerti tentang branding, tentang pentingnya visual dalam membangun sebuah bisnis. Namun ia membahasnya dari sudut pandang yang menghargai seni di baliknya. Selama hampir 2 jam, mereka tenggelam dalam percakapan. Anya lupa bahwa ia sedang berbicara dengan seorang CEO kaya raya. Ia merasa sedang berbicara dengan teman, seorang rekan yang mengerti dan menghargai dunianya. Dinding es di hatinya yang sudah ia bangun bertahun-tahun, kini mencair tanpa ia sadari. Saat langit di luar mulai berubah warna menjadi jingga, mereka memutuskan untuk menyudahi pertemuan itu. Saat mereka berjalan keluar dari kedai, Adrian berkata, "Kamu sangat berbakat, Anya. Bakatmu terlalu berharga untuk disembunyikan." Pujian itu terasa berbeda. Bukan pujian kosong. Pujian itu masuk dan menghangatkan relung hatinya yang paling dalam. Tepat saat perasaan hangat itu menjalar, ponsel di saku Adrian bergetar hebat. Ia mengeluarkannya, dan raut wajahnya berubah seketika. Senyum hangat yang tadi ditujukannya pada Anya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan jengkel. Anya tanpa sengaja melirik layar ponsel itu. Sebuah nama terpampang di sana sebagai pemanggil. Clara. Adrian menekan tombol merah dengan gerakan cepat dan kasar, menolak panggilan itu. Ia lalu memasukkan kembali ponselnya ke saku, seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Ia berusaha tersenyum lagi pada Anya, namun bayangan kekesalan itu masih tersisa di matanya. "Maaf," ucapnya singkat. "Bukan siapa-siapa." Bohong. Anya tahu itu sebuah kebohongan. Reaksinya terlalu keras untuk seseorang yang bukan siapa-siapa. "Siapakah Clara?" Pertanyaan itu tiba-tiba muncul, menanamkan benih keraguan baru, tepat ketika ia baru saja mulai percaya. Mereka berjalan dalam diam hingga tiba di mulut gang sempit yang menuju ke kamar kos Anya. "Terima kasih untuk hari ini, Anya. Aku sangat menikmatinya," kata Adrian. Tatapannya kembali melembut. "Aku juga. Terima kasih sudah datang jauh-jauh," jawab Anya jujur. Ada jeda sesaat, seolah keduanya tidak ingin pertemuan ini berakhir. Namun misteri tentang panggilan telepon tadi menciptakan sebuah jarak yang tak terlihat di antara mereka. Pertemuan pertama mereka di luar bar itu berakhir dengan sebuah janji untuk bertemu lagi, namun juga dengan sebuah teka-teki baru yang membayangi hati Anya. Pertemuan di Bandung itu menjadi sebuah gerbang. Setelahnya, dunia Anya dan Adrian mulai beririsan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Adrian menepati janjinya. Ia tidak pernah lagi mencoba membantu Anya dengan uang. Sebaliknya, ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, waktunya. Mereka mulai bertemu secara teratur setiap akhir pekan di Jakarta. Hubungan mereka terasa seperti sebuah tarian yang indah namun penuh kehati-hatian. Adrian dengan sabar memimpin Anya untuk masuk ke dunianya, namun dengan cara yang paling lembut. Ia tidak pernah membawa Anya ke klub malam mewah atau acara sosialita yang megah. Sebaliknya, ia mengajaknya ke tempat-tempat yang memiliki arti personal baginya. Seperti berjalan-jalan sore di Taman Suropati, Menteng, sambil menikmati kerak telur dari penjual langganannya sejak kecil, atau menghabiskan waktu berjam-jam di sebuah kafe buku tersembunyi di sudut jalan Cipete Raya, di mana mereka bisa saling diam sambil membaca buku, namun merasa terhubung dengan sangat dalam. Di sisi lain, Anya juga membiarkan Adrian masuk ke dunianya. Dunia yang penuh warna, kreativitas, dan kesederhanaan. Ia mengajak Adrian ke sebuah pameran seni kolektif di sebuah galeri kecil di Kemang, di mana mereka berdebat seru tentang makna sebuah lukisan abstrak. Ia juga pernah menyeret Adrian ke sebuah pertunjukan musik akustik di Bilangan Tebet, duduk di lantai beralaskan tikar, di antara puluhan anak muda lainnya. Di sanalah Adrian melihat tawa Anya yang paling lepas. Tawa yang tidak pernah ia lihat di balik meja bar maupun di kedai kopi. Di tengah kerumunan anak muda yang tak mengenalnya, ia bukan lagi Adrian Wiratama sang CEO. Ia hanya Adrian, pria yang sedang jatuh cinta pada tawa seorang gadis bernama Anya. Perasaan itu menakutkan,
sekaligus terasa begitu benar. Anya pun merasakan hal yang sama. Ia mendapati dirinya semakin jatuh ke dalam pesona pria yang ternyata memiliki hati yang jauh lebih hangat dari yang pernah ia duga. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai bersemi itu, bayangan bernama Clara tak pernah benar-benar pergi. Bayangan itu hadir dalam bentuk getaran ponsel Adrian yang selalu disetel dalam mode senyap. Dalam caranya yang selalu meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah. Atau dalam raut wajahnya yang seketika menegang setiap kali ada panggilan dari nomor tanpa nama masuk. Anya memilih untuk tidak bertanya. Ia takut jawabannya akan menghancurkan semua yang sudah mereka bangun. Ia mencoba percaya bahwa Adrian akan memberitahunya jika saatnya sudah tepat. Sebuah kepercayaan yang naif, yang ia tahu sangat berisiko. Hingga suatu malam, Adrian mengajaknya makan malam di sebuah restoran Italia yang tenang di Plaza Senayan. Ini adalah langkah paling jauh yang pernah Adrian ambil untuk membawanya ke dunianya. Tempatnya mewah, tapi suasananya privat dan tidak terlalu mencolok. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu pantas berada di tempat seperti ini, Anya. Kapanpun kamu mau, kata Adrian lembut, seolah bisa membaca keraguan di mata Anya. Malam itu berjalan nyaris sempurna. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan untuk sesaat, Anya lupa akan semua ketakutannya. Lalu, ia melihatnya. Seorang wanita yang duduk di seberang ruangan. Cantik, dengan gaun malam berwarna merah anggur yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata tanpa celah, dan perhiasan berlian berkilauan di leher dan telinganya. Wanita itu tidak tersenyum. Ia hanya menatap lurus ke meja mereka. Dengan tatapan dingin yang tajam, seperti seekor ular yang sedang mengincar mangsanya. Tatapan itu terkunci pada Anya. Seketika, makanan di piring Anya terasa hambar. Firasat buruk merayap di punggungnya. Aku ke toilet sebentar, kata Adrian, tidak menyadari perubahan suasana hati Anya atau tatapan maut dari seberang ruangan. Saat Adrian bangkit dan melangkah pergi, wanita itu langsung berdiri. Ia berjalan dengan anggun melintasi ruangan, langkahnya penuh percaya diri, dan berhenti tepat di samping meja Anya. Aroma parfumnya yang mahal dan menusuk hidung tiba lebih dulu darinya. Anya Lestari, kan? Sapanya. Suaranya terdengar manis, namun ada nada condescending yang kental di dalamnya. Aku Clara. Jantung Anya seakan jatuh ke perutnya. Clara, jadi ini orangnya. Aku tidak menyalahkanmu. Kok? Lanjut Clara sambil tersenyum sinis. Matanya memindai penampilan Anya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Adrian memang sedang dalam fase mencari jati diri. Dia suka mencari pengalaman baru yang sedikit eksotis. Anggap saja kamu ini bagian dari petualangannya sebelum ia kembali ke realita. Lidah Anya terasa keluh. Kata-kata itu, meski diucapkan dengan lembut, terasa seperti tamparan keras di pipinya. Aku hanya ingin memberimu nasihat kecil, dari wanita ke wanita. Clara mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya berbisik. Nikmati saja selagi bisa. Sayang, nikmati makan malam ini. Nikmati perhatiannya. Tapi, jangan terlalu berharap. Karena pada akhirnya, seekor elang akan selalu kembali ke sangkar emasnya. Dia tidak akan pernah bisa tinggal di dahan pohon yang rapuh. Kau mengerti, kan? Setelah mengucapkan racunnya, Clara tersenyum puas, lalu berbalik dan pergi dengan anggun, tepat beberapa detik sebelum Adrian kembali ke meja. Adrian langsung melihat wajah Anya yang pucat pasi dan tatapannya yang kosong. Anya, kamu kenapa? Kamu sakit? Tanyanya cemas. Anya menarik napas panjang, mencoba mengendalikan getaran di suaranya. Ia menatap lurus ke mata Adrian. Clara baru saja ke sini. Raut wajah Adrian berubah drastis. Kecemasan berganti dengan kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Apa yang dia katakan padamu? Dia tidak perlu berkata banyak. Jawab Anya dingin. Dia hanya memperkenalkan diri sebagai calon tunanganmu. Kata, calon tunanganmu, ia ucapkan dengan penekanan yang tajam, penuh rasa sakit dan pengkhianatan. Adrian memejamkan matanya, mengumpat pelan. Ia meraih tangan Anya,
Tapi Anya menariknya kembali. Anya, dengarkan aku. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Ya, memang ada rencana perjodohan dari keluargaku, dari ibuku. Tapi itu tidak pernah berarti apa-apa bagiku. Aku sedang berusaha untuk membatalkannya. Aku. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku, Adrian? Potong Anya, suaranya bergetar. Kenapa kamu biarkan aku masuk sejauh ini tanpa mengetahui kebenarannya? Apa aku ini? Selinganmu? Pengalih perhatianmu dari kehidupanmu yang sempurna? Bukan. Tentu saja bukan. Sahut Adrian putus asa. Aku tidak memberitahumu karena aku takut kehilanganmu. Aku takut kamu akan pergi sebelum aku sempat menyelesaikan semuanya. Aku mencintaimu, Anya. Bukan dia. Yang aku inginkan hanya kamu. Aku mencintaimu. 3 kata yang seharusnya membuat dunia Anya berbunga-bunga. Kini justru terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Cinta macam apa yang dibangun di atas kebohongan dan kerahasiaan? Semua rasa tidak amannya. Semua ketakutannya tentang perbedaan dunia mereka. Kini terbukti benar. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Harga dirinya tidak mengizinkannya. Dengan mata yang mulai terasa panas oleh air mata yang ia tahan, Anya berdiri. Aku tidak bisa seperti ini, Adrian. Ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar namun tegas. Aku bukan pilihan di antara dua dunia. Aku bukan selingan dalam drama keluargamu. Aku punya kehidupanku sendiri, sekecil dan serapuh apapun itu di matamu. Ia menatap Adrian untuk terakhir kalinya. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan. Selesaikan urusanmu. Selesaikan duniamu itu. Saat kamu sudah benar-benar bebas, saat kamu sudah menjadi milikmu sendiri seutuhnya, baru cari aku. Dan dengan kalimat itu, Anya berbalik. Ia berjalan meninggalkan restoran yang megah itu, meninggalkan Adrian yang terpaku di kursinya, sendirian dan hancur. Ia berjalan dengan kepala tegak, meskipun setiap langkah terasa begitu berat. Seolah ia baru saja meninggalkan separuh dari hatinya di meja itu. Waktu terasa berjalan merangkak bagi Anya. Namun hari-hari berlalu dengan cepat. 2 minggu setelah malam perpisahan di restoran itu terasa seperti neraka sekaligus surga. Neraka, karena hatinya terasa hampa dan sakit setiap kali ia teringat wajah kecewa Adrian. Surga, karena rasa sakit itu ia ubah menjadi bahan bakar. Ia menenggelamkan dirinya ke dalam pekerjaan. Siang dan malam, di kamar kosnya yang sempit di Bandung, ia mencurahkan seluruh jiwa, amarah, kekecewaan, dan sisa-sisa harapannya ke atas kanvas digital. Proyek tugas akhirnya bukan lagi sekadar syarat kelulusan. Proyek itu adalah pembuktian. Pembuktian pada dunia, pada Adrian, dan yang terpenting, pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia mengabaikan puluhan panggilan tak terjawab dan pesan-pesan dari Adrian yang memohon kesempatan untuk bicara. Hatinya sudah menetapkan syarat. Sebuah syarat yang mutlak. Di sisi lain, di dalam menara kacanya di Jakarta, Adrian juga sedang berperang. Perang terbuka dengan ibunya sendiri. Pertengkaran hebat meletus di ruang kerja keluarga mereka yang mewah di kawasan Pondok Indah. Di hadapan ayahnya yang lebih banyak diam, Adrian dengan tegas menolak perjodohannya dengan Clara dan semua rencana bisnis yang telah disiapkan untuk mereka. Kemarahan Sania Wiratama meledak. Wajahnya yang biasa terkontrol dengan sempurna, kini memerah karena murka. Kamu sudah gila, pekiknya. Kamu akan membuang semua yang sudah keluarga ini bangun. Hanya untuk seorang gadis bartender rendahan. Namanya Anya. Bentak Adrian, suaranya menggelegar. Dan dia 100 kali lebih berharga dari semua gedung dan angka-angka di rekeningmu itu. Bu, dia punya mimpi, dia punya harga diri, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pertengkaran itu berakhir dengan sebuah ultimatum final dari Sania. Baik, silakan pilih dia. Tapi detik ini juga, lupakan namamu sebagai seorang Wiratama. Lupakan posisimu, sahammu, fasilitasmu, semuanya. Kita lihat, berapa lama gadis itu akan bertahan di sisimu saat kamu tidak punya apa-apa. Hari penentuan itu pun tiba. Hari Jumat.
Sebuah hari di mana dua takdir akan diputuskan di dua tempat yang berbeda. Di Wiratama Tower, Jakarta, suasana rapat umum pemegang saham tahunan terasa begitu tegang. Sania Wiratama duduk dengan angkuh, yakin putranya pada akhirnya akan tunduk pada logika bisnis, bukan pada sentimen picisan. Di Bandung, di aula utama kampusnya, Anya berdiri di samping stan pameran tugas akhirnya. Sebuah kampanye branding lengkap untuk sebuah komunitas pengrajin lokal fiktif. Ia menamainya Asa dari Desa. Desainnya brilian, konsepnya kuat, dan eksekusinya tanpa celah. Banyak dosen dan pengunjung yang memujinya. Alhamdulillah, ia merasa bangga. Namun hatinya terasa kosong. Di tengah keramaian itu, ia merasa begitu sendirian. Dan di sakunya, notifikasi terakhir untuk pembayaran uang kuliah terasa seperti bom waktu yang terus berdetak. Di podium ruang rapat, Adrian berdiri menatap puluhan wajah para pemegang saham. Ia melihat ibunya, yang memberinya tatapan penuh perintah. Ia melihat layar proyektor yang menampilkan namanya, Adrian Wiratama, Direktur Utama. Ia menarik napas panjang. Ia teringat percakapan di kedai kopi aroma. Teringat binar di mata Anya saat bercerita tentang mimpinya. Ia teringat harga diri gadis itu yang tak terbeli, yang membuatnya menolak amplop berisi uangnya. Ia teringat kalimat terakhir Anya di restoran. Saat kamu sudah benar-benar bebas, baru cari aku. Selamat siang, Adrian memulai. Suaranya tenang namun bergema di seluruh ruangan yang senyap. Selama bertahun-tahun, saya telah memimpin korporasi ini berdasarkan satu hal. Laba. Kita mengejar angka, membangun gedung, mengakuisisi lahan. Tapi dalam prosesnya, saya sadar saya telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Saya lupa cara menjalankan hidup saya sendiri, berdasarkan hati nurani. Sania Wiratama menatapnya tajam. Firasatnya mulai tidak enak. Adrian menoleh, menatap lurus ke arah ibunya. Perusahaan ini adalah mahakarya Anda, Bu. Sebuah warisan yang luar biasa. Tapi itu adalah mimpi Anda, bukan mimpi saya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan hari ini, saya memutuskan untuk mulai membangun warisan saya sendiri. Dengan gerakan mantap, ia mendekati mikrofon. Dengan ini, saya, Adrian Wiratama, secara resmi mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Direktur Utama Korporasi Wiratama, efektif saat ini juga. Suasana rapat langsung ricuh. Bisik-bisik dan seruan kaget terdengar di mana-mana. Adrian tidak peduli. Ia meletakkan mikrofon itu di atas podium dengan bunyi, buk, yang keras. Lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Meninggalkan ibunya yang terpaku dengan wajah pucat karena kaget dan amarah. Ia berlari menuju mobilnya, melaju membelah jalan tol Cipularang dengan kecepatan yang mungkin bisa membuatnya ditilang. Namun ia tidak peduli. Tujuannya hanya satu. Bandung. Anya sedang merapikan beberapa brosur di standnya ketika ia merasakan keributan kecil di pintu masuk aula. Ia tidak terlalu peduli, hingga kerumunan itu sedikit terbelah dan ia melihat sesosok tubuh yang sangat ia kenal berjalan lurus ke arahnya. Adrian. Dengan setelan jas yang sudah kusut, dasi yang longgar, dan rambut yang berantakan. Wajahnya menunjukkan kelelahan. Namun matanya menyala dengan kehidupan yang belum pernah Anya lihat sebelumnya. Seluruh aula seakan menjadi senyap bagi mereka berdua. Adrian berhenti tepat di hadapan Anya. Napasnya terengah-engah. Aku sudah bebas, Anya. Katanya, suaranya serak karena emosi. Aku tidak punya perusahaan. Aku tidak punya jabatan. Aku mungkin tidak punya apa-apa lagi selain mobil di luar sana. Tapi, aku punya diriku sendiri. Seutuhnya. Ia menatap Anya dalam-dalam. Dan aku memilihmu. Aku selalu memilihmu. Air mata yang selama ini Anya tahan, akhirnya tumpah. Di saat yang bersamaan, seorang pria parubaya yang berpenampilan necis dan berwibawa, yang sejak tadi mengamati karya Anya dari jauh, mendekat. Permisi, Nona Anya Lestari, tanyanya. Saya Budi, seorang teman lama dari sahabat Adrian. Saya sudah melihat portofolio Anda secara online, dan karya Anda di sini,
Luar biasa. Saya tertarik untuk menjadi investor pertama untuk agensi desain yang ingin Anda bangun. Anya menatap pria itu, lalu menatap Adrian dengan bingung. Adrian hanya tersenyum kecil. Aku tidak memberimu uang, Anya. Aku hanya memberimu kesempatan untuk bertemu orang yang tepat. Sisanya adalah murni karena bakatmu yang luar biasa. Saat itulah Anya mengerti segalanya. Adrian tidak datang untuk menyelamatkannya. Ia datang untuk berdiri di sisinya saat ia menyelamatkan dirinya sendiri. Ia datang untuk menjadi pasangannya, partnernya, pendukungnya. Ia datang karena ia bebas, dan ia memilih untuk menggunakan kebebasannya untuk bersamanya. Tangisnya kini bukan lagi tangis kesedihan, melainkan tangis kebahagiaan yang meluap-luap. Di tengah keramaian pameran tugas akhirnya, di depan karya yang ia bangun dengan keringat dan air mata, Anya mengangguk. Ia tidak perlu berkata apa-apa. Adrian mengerti. Ia maju selangkah dan memeluk Anya dengan erat. Sebuah pelukan yang menyatukan kembali dua hati yang sempat terpisah oleh dunia. 1 tahun kemudian, di sebuah ruang kantor yang modern dan penuh warna di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, sebuah papan nama akrilik berkilau di dinding. Cahaya Sen. Anya, dengan penampilan yang jauh lebih percaya diri, baru saja menyelesaikan presentasi di hadapan klien besar. Di sudut ruangan, Adrian tersenyum bangga sambil memeriksa beberapa dokumen keuangan. Ia tidak mengambil alih, ia mendukung. Mereka adalah tim. Saat klien pergi dengan puas, Adrian menghampiri Anya dan menggenggam tangannya. Presentasi yang hebat, Bu Direktur. Godanya. Anya tertawa. Kerja tim yang bagus, manajer keuangan. Balasnya, mereka berjalan keluar dari kantor mereka, bergandengan tangan, menatap senja Jakarta yang sibuk. Mereka tidak memiliki segalanya, tapi mereka memiliki satu sama lain. Dan itu lebih dari cukup. Nah, itu tadi akhir dari kisah Anya dan Adrian. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah, cinta sejati bukanlah tentang mengubah seseorang agar sesuai dengan dunia kita, tapi tentang memberikan kebebasan dan dukungan agar ia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Harga diri, kerja keras, dan keberanian untuk memilih jalan hidup sendiri, terkadang jauh lebih berharga daripada warisan dan kekayaan yang telah disiapkan. Bagaimana menurutmu? Apa pelajaran lain yang bisa kamu ambil dari cerita ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan tentu saja, jika kamu suka dengan kisah Anya dan Adrian, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan cerita ini, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.